Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin membahas analisis laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat dengan Bank BRI. Kali ini membahas dengan mata kuliah pembahasan manajemen lembaga keuangan. Kelompok 1 yang menyusun laporan makalah ini yang pertama bernama Akmal Zaki, yang kedua Adi Nugraha, yang ketiga Alfonsia Servina Imu, yang keempat Anissa Ramadhani, yang kelima Marfana Rahman, yang keenam Aditya Rahman dengan IB Kampus Koskoro 1957 Jakarta. Studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI yaitu dalam perkenalan total aset yang dimiliki 1.965 triliun, lalu laba bersihnya itu 60,42 triliun, lalu ROA-nya 3,86%. Dalam slide kedua di sini ada daftar isi, struktur presentasi, bab 1 latar belakang, memaparkan alasan pemilihan pentingnya analisis, rumusan dan tujuan. Lalu di bab 2 profil lembaga keuangan, memaparkan sejarah, visi misi, bidang usaha dan pangsa pasar BRI. Lalu bab 3 ada analisis kesehatan keuangan, memaparkan ROA, CAR, NPL kurang dari 3 tahun, yaitu dari 2021 sampai dengan 2023. Di bab 4 ada analisis sumber dana dan kredit, memaparkan DPK, penyaluran kredit mikro, konsumer, dan korporasi. Lalu di bab 5 ada produk inovasi dan kesimpulan, memaparkan BRI, MO, KUR, rekomendasi, karakter, manajemen. Yang pertama ada latar belakang. Di sini latar belakangnya, mengapa BRI dipilih sebagai objek penelitian oleh kelompok kami. Pertama, alasan memilih BRI. BRI merupakan bank terbesar dan tertua di Indonesia. BRI berdiri sejak 1895 di Purwokerto, menjadikannya salah satu bank dengan rekam jejak terpanjang dan reputasi kuat di industri. Kedua, fokus pada sektor UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. BRI adalah pemimpin pasar kredit mikro sehingga analisisnya relevan secara ekonomi. Ketiga, data laporan keuangan transparan. Sebagai perusahaan terbuka atau TPK yang tercatat di BI, laporan keuangan BRI dapat diakses publik dan diaudit secara independen. Lalu di sini pentingnya analisis MLK. Pertama, menilai kondisi kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memberi gambaran objektif tentang kinerja, efisiensi, dan stabilitas operasional sebuah lembaga keuangan. Kedua, dasar pengambilan keputusan. Hasil digunakan oleh investor, regulator atau OJK, manajemen, dan masyarakat untuk mengevaluasi kelayakan dan kepercayaan terhadap bank. Ketiga, mengukur profitabilitas dan risiko. Melalui indikator ROA, CAR, dan NPL, dapat diketahui seberapa efisien bank menghasilkan laba dan seberapa baik risikonya dikelola. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui analisis laporan keuangan BRI ini. Pertama, rumusan masalah. Bagaimana gambaran umum manajemen lembaga keuangan pada PT BRI Persero Tbk. Kedua, bagaimana kinerja keuangan BRI berdasarkan analisis laporan keuangan. Ketiga, bagaimana tingkat profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas BRI. Keempat, bagaimana posisi dan daya saing BRI di industri perbankan Indonesia. Lalu tujuan penelitiannya. Pertama, mengetahui profil, struktur, dan gambaran umum pengelolaan lembaga keuangan BRI secara komprehensif. Kedua, menganalisis kinerja keuangan BRI dari sisi aset, laba, dan rasio-rasio utama selama 3 tahun terakhir. Ketiga, mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan BRI melalui indikator ROA, CAR, NPL, dan indikator lainnya.
Lalu terakhir, untuk mengetahui kekuatan BRI sebagai pemimpin pasar kredit mikro dibanding bank-bank besar lainnya. Oke teman-teman, di sini ada bab 2 yang namanya profil lembaga keuangan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Di sini juga ada sejarah dan pangsa pasar. Pada di 1895 didirikan di Purwokerto oleh Raden Bey Arya Wirja Atmadja sebagai lembaga keuangan untuk masyarakat lokal. Terus di sini ada tahun 1946 diterapkan sebagai bank pemerintah pasca kemerdekaan RI melalui pemerintah peraturannya. Dan lanjut ke tahun 2003 ada Go Public, saham BRI mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau bisa dibilang BEI. Oke, terus untuk saat kini market leader kredit mikro dan UMKM memiliki jaringan BRI unit terluas di seluruh pelosok Indonesia. Visinya menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan fokus pada pelayanan segmen mikro hingga korporasi secara profesional. Di sini juga ada misinya, yaitu yang pertama mengutamakan pelayanan segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua poinnya, memberikan pelayanan prima melalui jaringan kerja luas dan SDM profesional. Yang poin ketiga, meningkatkan peran aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Terus yang terakhir, ada bidang usaha dan pangsa pasar, yaitu BRI menjalankan 3 lini usaha utama, penghimpunan dana, tabungan, giro, deposito. Penyaluran kredit, ada KUR, mikro, konsumer, korporasi, dan jasa perbankan digital. Ada BRIMO, QRIS, internet banking, dan BRI adalah pemimpin pasar kredit mikro nasional. Oke, di sini ada bab 3-nya, yaitu kita bisa analisis kesehatan keuangannya. Total aset di 2021 mencapai 1,678 triliun dan di tahun 2022-nya menjadi 1.865 triliun. Dan di sini 2023 ada 1,965 triliun dan laba bersihnya 32,22 triliun dan pada tahun 2021. Kalau ini di tahun 2023 menjadi 60,42 triliun. Dan di sini ada ROA yaitu di tahun 2021 2,44%, di 2022 3,68%, di 2023 3,86%. Dan di sini ada CAR yaitu di 2021 di 25,28%, 2022 yaitu 25,44%, lalu ke tahun 2023 yaitu 26,14%. Oke, di sini yang terakhir ada NPL di tahun 2021 yaitu mencapai 3,08%, 2022 di 2,67%, yaitu yang terakhir di tahun 2023 di 2,44%, teman-teman. Jadi interpretasi manajerialnya, peningkatan total aset dan laba menunjukkan ekspansi bisnis BRI berjalan dengan efektif. ROA yang naik dari 2,44% ke 3,86% mencerminkan pemanfaatan aset yang semakin produktif. CER di atas 25% menandakan bahwa permodalan sangat kuat. Penurunan NPL membuktikan kualitas kredit terjaga. BRI masuk kategori sehat menurut teori CAML atau bisa dibilang CAML. Oke, terima kasih. Pada slide kali ini kami akan membahas tentang grafik tren kinerja keuangan, profitabilitas dan kualitas kredit BRI 2021 sampai 2023. Pada return of asset atau ROA naik dari 2,44% sampai ke 3,86%. Artinya dari setiap 100 rupiah aset yang dimiliki, BRI berhasil menghasilkan laba bersih yang terus meningkat setiap tahun. Tanda efisiensi operasional yang membaik.
Lalu di sampingnya ada non-performing loan atau NPL, turun dari 3,8% sampai ke 2,44%. NPL yang menurun menunjukkan bahwa lebih sedikit nasabah yang gagal bayar. Hal ini mencerminkan seleksi kredit yang lebih ketat dan kualitas manajemen risiko yang semakin membaik. Selanjutnya, pada slide analisis sumber dana. Dana pihak ketiga DPK BRI 2021 sampai 2023 dalam triliun rupiah. Pertumbuhan DPK 2021 sampai 2023, deposito plus 13% dari 600 triliun sampai 680 triliun. Sumber dana terbesar BRI, nasabah mempercayakan simpanan jangka pendek atau menengah karena keamanan dan keimbal hasil yang kompetitif. Tabungan plus 12% dari 490 triliun sampai 550 triliun. Didorong oleh kemudahan BRIMO dan internet banking menjangkau nasabah dari desa hingga kota besar. Pada giro plus 16% dari 320 triliun sampai 370 triliun. Pertumbuhan tertinggi di antara DPK. Mencerminkan meningkatnya nasabah korporasi dan bisnis yang bertransaksi melalui BRI. Seluruh sumber dana DBRI tumbuh konsisten tiap tahun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. BRI menjalankan fungsi finansial intermediari dengan baik, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit produktif. Lalu di slide selanjutnya, analisis penyaluran kredit. Kredit mikro, konsumer, korporasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Kredit mikro plus 29%, 450 triliun sampai 580 triliun. Segmen utama BRI. Kredit mikro terbesar kejutaan nasabah UMKM, sehingga resiko lebih terdiversifikasi. Pertumbuhan ini selaras dengan misi BRI memperdayakan ekonomi masyarakat. Kredit konsumer plus 23% dari 300 triliun sampai 370 triliun, meliputi KPR, KKB, dan kredit multiguna. Tumbuh karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan perumahan dan kendaraan. Kredit korporasi plus 20%, 350 triliun sampai 420 triliun. Pembiayaan untuk perusahaan menengah besar. Diversifikasi ini menyeimbangkan portofolio BRI agar tidak terlalu bergantung pada satu segmen. Total kredit naik dari 1.100 triliun pada 2021 sampai 1.370 triliun pada 2023. Kredit mikro mendominasi dan bertumbuh paling besar, konsisten dengan strategi fokus BRI atau pada UMKM. Manajemen berhasil menjaga kualitas kredit dengan NPL yang terus menurun meski volume kredit meningkat. Analisis produk dan inovasi. Digitalisasi sebagai pilar utama pertumbuhan BRI. Yang ke-1, BRIMO, Mobile Banking. Aplikasi digital banking BRI yang penggunanya terus meningkat. BRIMO meningkat efisiensi operasional, memangkas biaya transaksi, dan memperluas jangkauan layanan tanpa perlu kantor fisik. Yang kedua, KUR BRI, Kredit Usaha Rakyat. Program kredit berbunga rendah yang didukung subsidi pemerintah. KUR menjadi instrumen utama BRI dalam memperluas akses biayaan bagi pelaku UMKM yang belum bankable. Yang ketiga, Simpedes dan Britama, produk tabungan. Simpedes menjangkau masyarakat perdesaan, sementara Britama menyasar segmen urban. Keduanya menjadi fondasi penghimpun DPK yang kuat dan stabil bagi BRI. Yang ketiga, QRIS BRI, pembayaran digital. Integrasi QRIS memungkinkan nasabah bertransaksi di jutaan merchant, mendorong inklusi keuangan digital, terutama bagi pedagang mikro yang sebelumnya ambang kuat. Yang keempat, KPR dan KKB. Kredit konsumer. Produk kredit perumahan rakyat KPR dan kendaraan bermotor KKB mendiversifikasi portofolio kredit BRI di luar segmen UMKM, memperluas sumber pendapatan bunga. Terakhir, trade finance dan treasury, layanan korporasi.
layanan untuk nasabah, korporasi, dan lembaga, memperkuat posisi BRI di pasar wholesale dan mendukung ekspansi perusahaan melalui fasilitas trade finance internasional. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan hasil analisisnya, total aset 1,965 triliun, tumbuh setiap tahun, ekspansi bisnisnya berjalan sehat. Yang kedua, laba bersih pada tahun 2023 60,42 triliun, hampir 2 kali lipat dari 2021, efisiensi operasionalnya meningkat. Yang ketiga ada ROA 2023 3,86%, pemanfaatan aset semakin produktif dan menguntungkan. Yang keempat ada CAR 2023 26,14%, jauh di atas batas minim OJK, permodalan sangat kuat. Yang kelima ada NPL 2023 2,44%, risiko kredit macet menurun, manajemen risiko efektif. Yang keenam, ekspansif terkendali, tumbuh agresif tapi tetap menjaga risiko keuangan sehat. Rekomendasinya, yang pertama ada inovasi digital, terus berkembang fitur dan kemampuan BRI Mo untuk bersaing dengan bank digital dan vintage yang tumbuh pesat. Loyalitas nasabah digital harus dijaga. Yang kedua ada manajemen risiko, meskipun NPL menurun, pengawasan kredit harus diperketat terutama di segmen mikro agar kualitas portofolio tetap terjaga saat ekonomi melambat. Diverifikasi produk, kembangkan produk keuangan baru seperti wealth management dan asuransi berbasis bank asuran untuk menjangkau segmen nasabah menengah atas. Yang keempat ada inklusi keuangan, perluas ke segmen ultramikro melalui sinergi anak perusahaan atau pegadaian dan PNM sebagai ekosistem pembiayaan terintegrasi dari BRI Group. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.